Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah ruangan yang tenang. Tidak ada suara selain hembusan kipas angin yang berputar pelan di sudut ruangan. Pikirkan tentang satu hal yang selama ini ingin kamu selesaikan. Mungkin pekerjaan, mungkin mimpi, atau mungkin tujuan lama yang terus kamu tunda. Dan sebelum kamu mulai mengerjakannya, kamu berjanji pada dirimu sendiri, hari ini aku akan fokus. Tapi, baru 5 menit berjalan. Getaran notifikasi muncul. Pikiranmu terbelah. Tanganmu otomatis bergerak mengambil ponsel. Dan fokusmu hilang begitu saja. Jika kamu merasa sama dengan ini, maka kamu tidak sendirian. Hampir semua dari kita hidup dalam dunia yang dipenuhi distraksi. Notifikasi, pikiran yang berkeliaran, rasa takut tidak produktif, rasa khawatir gagal, keinginan untuk mendapatkan kepuasan cepat, semua itu berkumpul dalam satu piring bernama kehidupan modern. Kita ingin fokus, tapi tergoda. Kita ingin mendisiplinkan pikiran, tapi hati sering memberontak. Di video ini, aku ingin mengajak kamu menyelami lembut sebuah perjalanan. Bagaimana sebenarnya cara agar kita bisa tetap fokus, mendalam, dan tidak terdistraksi sedikit pun. Bukan dengan memaksa diri, bukan dengan mengekang diri, tapi dengan memahami diri. Karena fokus bukan tentang menutup semua gangguan, tetapi tentang membuka jalan bagi satu hal yang benar-benar berarti. Izinkan aku bercerita. Ada seorang pemuda, tidak istimewa, tidak juga buruk, seperti kita kebanyakan. Setiap pagi ia bangun dengan tekad yang kuat, ia ingin mengubah hidupnya. Ia ingin belajar, bekerja, memperbaiki diri, mengejar sesuatu yang selama ini ia impikan. Tapi setiap hari ia berakhir pada pola yang sama, menunda, terdistraksi, dan merasa bersalah. Saat ia duduk untuk belajar, ia tergoda scroll medsos. Saat ia berencana bekerja, ia tergoda rebahan. Saat ia berjanji akan fokus, ia justru mencari-cari alasan untuk berhenti. Hingga suatu hari, ia bertemu seorang pria tua di sebuah taman, seorang pensiunan guru, yang kebetulan sedang membaca buku di bawah pohon. Sang pemuda bercerita tentang kehidupannya, tentang betapa sulitnya ia fokus, dan betapa kecewanya ia pada dirinya sendiri. Pria tua itu tersenyum, menutup bukunya, dan berkata, "Kau tidak kehilangan fokus. Kau hanya belum menemukan alasan kenapa kau perlu menjaganya." Kalimat itu seperti angin sejuk yang menyentuh wajah sang pemuda. Dan kalimat itu adalah awal dari perubahan. Sekarang, mari kita tarik cerita itu ke dalam hidupmu. Fokus tidak lahir dari tekad, tapi dari makna. Ketika kamu benar-benar mengetahui mengapa kamu perlu menyelesaikan sesuatu, mengapa kamu perlu kembali duduk dan menuntaskan apa yang kamu mulai, distraksi perlahan kehilangan kekuatannya. Coba kamu ingat, seberapa sering kamu hilang fokus ketika mengerjakan sesuatu yang tidak kamu pedulikan? Dan seberapa sering kamu bisa sangat fokus ketika mengerjakan sesuatu yang kamu cintai? Saat kamu tenggelam dalam sesuatu yang kamu suka, waktu bukan lagi masalah. Gangguan tidak lagi menarik, dan pikiranmu tenang. Ini bukan sihir, ini adalah arah. Ketika hatimu tahu kemana harus pergi, pikiranmu akan mengikuti. Tapi bagaimana jika yang harus kamu lakukan bukan sesuatu yang kamu suka? Bagaimana jika kamu harus bekerja, belajar, atau menyelesaikan tanggung jawab yang terasa berat? Di sini rahasia kedua masuk. Fokus bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang kebiasaan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa otak kita selalu bereaksi terhadap hal-hal yang memberikan kepuasan cepat? Notifikasi, video singkat, atau hiburan instan. Semua itu didesain untuk membuat kita terus kembali. Bukan salahmu kalau kamu terdistraksi. Itu memang dirancang untuk membuatmu seperti itu. Dan karena distraksi adalah kebiasaan, maka fokus juga harus dibangun sebagai kebiasaan baru. Kamu tidak bisa berharap menjadi pribadi yang super fokus hanya dalam sehari. Namun kamu bisa mulai dengan hal kecil. Pertama, tetapkan satu tujuan kecil setiap hari. Bukan 1000 hal, satu saja. Dan ketika kamu menyelesaikan satu hal itu, kamu sudah menang. Kedua, matikan notifikasi yang tidak penting. Bukan menghilang dari dunia, tetapi memberi ruang bagi dirimu sendiri. Ketiga, kerjakan sesuatu dalam 25-30 menit tanpa gangguan. Ini bukan teknik ajaib, ini hanya cara untuk berkata pada otak, "Hei, kita sedang bekerja, dan ini penting." Keempat, beri jeda untuk bernapas. Orang yang fokus bukan robot.
Ia justru manusia yang tahu kapan harus berhenti sebentar. Fokus bukan tentang kekuatan, tetapi tentang bagaimana kamu mengatur lingkungan dan kebiasaanmu. Tapi ada satu rahasia lagi yang sering tidak kita sadari. Banyak orang terdistraksi bukan karena dunia terlalu berisik, tetapi karena hati mereka terlalu penuh. Ada kalanya kamu sulit fokus, bukan karena ponselmu berbunyi, tapi karena kamu memikirkan terlalu banyak hal. Khawatir ini, takut itu, memikirkan masa depan yang belum terjadi, mengulang-ulang kesalahan di masa lalu. Pikiran yang kacau adalah distraksi terbesar. Jika kamu ingin fokus, kamu perlu menenangkan ruang batinmu terlebih dahulu. Cobalah lakukan satu hal sederhana sebelum mulai bekerja. Tarik napas dalam-dalam, tutup mata sebentar, dan katakan pelan di dalam hati, "Aku di sini. Sekarang, satu langkah dulu." Kalimat sesederhana itu bisa menurunkan beban pikiranmu. Bisa membuatmu kembali ke momen saat ini. Karena fokus hanya bisa hidup di satu tempat. Sekarang, bukan kemarin, bukan besok, hanya sekarang. Lalu bagaimana agar fokusmu bertahan lama? Bagaimana agar kamu tidak mudah menyerah ketika rasa malas datang? Rahasia berikutnya adalah, buat fokusmu menyenangkan. Kamu mungkin berpikir fokus adalah sesuatu yang kaku, serius, atau berat. Padahal fokus adalah seni menikmati proses. Jika kamu membuat prosesnya manusiawi, ringan, dan memuaskan, fokus tidak akan terasa seperti hukuman. Contoh sederhana, buat tempat kerja yang nyaman. Bukan mewah, hanya rapi. Putar musik lembut yang menenangkan pikiran. Minum sesuatu yang hangat sambil bekerja. Atur cahaya yang tidak terlalu terang, tapi tidak terlalu redup. Dan jangan lupa memberi dirimu apresiasi kecil setelah selesai. Hal-hal kecil seperti ini membuat otak kita mau kembali bekerja. Karena bekerja tidak lagi identik dengan rasa tersiksa. Dan percayalah, seseorang yang menikmati proses akan selalu mengalahkan seseorang yang hanya mengandalkan motivasi. Karena motivasi naik turun, tapi kebiasaan yang menyenangkan akan tetap tinggal. Namun tetap saja akan ada hari-hari ketika kamu merasa sulit fokus. Hari ketika pikiranmu gelisah, hatimu berat, atau duniamu terasa kacau. Pada hari-hari seperti itu, cobalah ingat kalimat dari pria tua di taman tadi. Kau tidak kehilangan fokus. Kau hanya belum menemukan alasan kenapa kau perlu menjaganya. Maka tanyakan pada dirimu sendiri, untuk siapa kamu berjuang? Untuk apa kamu ingin berkembang? Kemana kamu ingin pergi dalam hidupmu? Dan apa yang ingin kamu bangun untuk masa depanmu? Ketika kamu mengingat alasan itu, tekadmu yang meredup perlahan menyala kembali. Karena fokus tanpa tujuan hanyalah tekanan. Tapi fokus dengan tujuan adalah kekuatan. Dan kini, kita masuk ke rahasia terbesar. Fokus yang paling kuat, lahir dari komitmen menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ketika kamu sadar bahwa apapun yang kamu lakukan hari ini, akan membuat dirimu besok sedikit lebih baik, maka setiap menit yang kamu habiskan menjadi berarti. Fokus bukan lagi beban, bukan lagi paksaan, bukan lagi hal berat yang harus dipertahankan. Fokus berubah menjadi wujud cintamu pada masa depanmu sendiri. Dan ketika kamu mencintai masa depanmu, maka kamu akan menjaga prosesmu hari ini dengan sepenuh hati. Inilah rahasia yang jarang disadari orang, kamu tidak bisa benar-benar fokus kalau kamu tidak menyayangi dirimu sendiri. Karena fokus adalah hadiah yang kamu berikan pada hidupmu. Fokus adalah bentuk perhatian, bentuk penghargaan, dan bentuk doa dalam tindakan. Setiap kali kamu kembali ke meja belajar, setiap kali kamu menutup distraksi, setiap kali kamu berkata, "Aku mulai lagi," itu semua adalah tanda bahwa kamu peduli pada dirimu. Dan tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada seseorang yang peduli pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, fokus bukan tentang menghilangkan semua gangguan. Karena gangguan akan selalu ada, dunia tidak akan menjadi lebih tenang, hidup tidak akan menjadi lebih sederhana, ponsel tidak akan berhenti berbunyi, dan kekhawatiran tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi kamu bisa menjadi lebih kuat, kamu bisa menjadi lebih bijak, dan kamu bisa menciptakan ruang tenang di dalam dirimu sendiri. Sekarang bayangkan lagi dirimu di ruangan tadi, duduk tenang, dengan satu tujuan di depanmu. Bayangkan kamu mulai menulis, atau bekerja, atau belajar. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak tergesa-gesa, kamu tidak gelisah, dan kamu tidak terbagi. Kamu hadir, sepenuhnya. Itu adalah fokus, dan itu adalah milikmu. Sebelum video ini berakhir, aku ingin meninggalkan satu pesan lembut untukmu. Tidak apa-apa jika kamu pernah gagal fokus. Tidak apa-apa jika kamu sering terdistraksi. Tidak apa-apa jika kamu memulai ulang ratusan kali.
Yang penting adalah kamu selalu kembali. Kamu selalu mencoba. Dan kamu selalu ingin menjadi lebih baik. Tidak ada proses yang sia-sia. Tidak ada langkah yang terlalu kecil. Tidak ada usaha yang tidak dihitung. Setiap hari, kamu tumbuh. Setiap hari, kamu bergerak. Setiap hari, kamu membangun dirimu. Dan perlahan, kamu akan melihat bahwa fokus bukan lagi perjuangan tapi kebiasaan, bahkan akhirnya menjadi karakter. Karena seseorang yang bisa menjaga fokusnya, adalah seseorang yang bisa menjaga hidupnya. Dan aku percaya, di dalam dirimu ada versi terbaik yang siap bersinar. Versi dirimu yang tidak mudah terdistraksi, versi dirimu yang kuat, versi dirimu yang hadir penuh, versi dirimu yang sedang kamu bangun mulai hari ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, kamu bisa membantu dengan cara sederhana. Klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Tidak wajib, tidak memaksa. Cukup lakukan jika kamu merasa ini layak untuk dibagikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga fokusmu semakin kuat, dan hidupmu semakin terang. Sampai jumpa di video berikutnya.